Unworthy but loved. Dalam bahasa Indonesia, terjemahkan tidak berharga tapi dicintai. Tidak berharga tapi dikasihi. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya. Nah mari kita melihat satu kata bijak dari seorang penginjil, pengkhotbah yang terkenal di abad 19 yang bernama Charles Spurgeon. Beliau pernah menulis demikian, Satan tells me I am unworthy, but I always was unworthy. And yet God has long loved me. Jadi pengertian daripada kata bijak ini, iblis mengatakan bahwa aku tidak berharga. Tetapi aku memang tidak berharga. Namun Allah mengasihi aku. Seringkali kita merasa diri kita seperti tidak berharga. Kita berpikir, kira-kira kita ini diperhitungkan enggak oleh Tuhan. Kira-kira Bapak melihat kita enggak. Kadang-kadang itu datang juga dari diri kita sendiri. Tetapi kita mau melihat betapa walaupun kita memang sesungguhnya tadinya kita tidak berharga. Tapi Alkitab berkata bahwa Dia mengasihi engkau dan aku. Haleluya saudara. Ini berita yang luar biasa. Dia mengasihi saudara dan saya. Nah mari kita mau melihat kebenaran ini dari sebuah doa. Dan yang berdoa ini bukan sembarang orang tetapi Yesus anak Allah sendiri. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia berdoa kepada Bapa. Dan doanya itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Doa yang luar biasa. Saya beberapa kali membaca ini berkali-kali, tapi seperti saya ini terakhir dibukakan oleh sesuatu. Ya, saya yakin Roh Kudus membukakan. Saya melihat doa ini luar biasa. Kita bisa melihat doa ini dari berbagai macam sisi. Dari sisi penggembalaan, dari sisi gereja dan segala macam. Tapi kita mau melihat dari satu sisi, yaitu bagaimana Allah Bapa, Allah Anak melihat saudara dan saya. Dan itu kan kita pelajari dari doa ini saudara. Di doa ini luar biasa, kalau kita melihat dari doa ini kita tahu isi hati Tuhan. Dan kita tahu di situ siapa kita ini di hadapan Dia, di hadapan Bapa. Karena doa ini dipanjatkan dari hati seorang anak Allah. Nah mari saudara, saya mau lihat ini ada 5 hal yang Yesus katakan tentang kita di dalam doanya. Yang pertama, kita adalah milik Allah. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 17 ayat 6 dan ayat 9. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yang pertama kita melihat di sini bahwa bagaimana kita ini di hadapan Tuhan. Yesus sendiri berkata kepada Bapa, mereka yang engkau sudah berikan kepadaku. Ya waktu itu memang murid-murid, tapi sekarang adalah kita gerejanya. Mereka itu adalah milikmu ya Bapa. Haleluya saudara, kalau Yesus yang berkata, saudara tidak perlu ragu lagi. Apalagi ini dalam sebuah doa saudara. Coba saudara renungkan sejenak bahwa Anda dan saya, kita adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Coba sekarang yang susah, yang lagi sedih, yang lagi hatinya muram, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam awan yang gelap. Coba saudara berteriak sebentar. Aku milik Tuhan, haleluya. Luar biasa, saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Miliknya Bapa, miliknya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini.
Sebab itu kita ada di dalam genggaman tangannya. Kita adalah miliknya Tuhan dan juga miliknya Yesus. Karena segala milik Bapa adalah milik anak. Dan Yesus sendiri berkata, engkau sudah berikan itu kepadaku. Haleluya. Saudara, kalau kita menjadi miliknya Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu susah lagi. Mari kita mau terobos itu segala kegelapan, segala masalah persoalan yang seolah-olah mau menenggelamkan kita ini. Haleluya. Saudara dan saya adalah milik daripada Allah yang Maha Tinggi. Nah mungkin sudah bertanya, kapan saya menjadi miliknya? Apa buktinya kalau saya menjadi miliknya? Mana ayatnya? Nah, saya mau tunjukkan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di sini hak, otoritas. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata pada saat kita percaya kepada Yesus. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosaku. Untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat itu dikatakan kita mendapatkan sebuah otoritas, sebuah hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan ragu, jangan bimbang. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saudara yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, engkau adalah miliknya Allah. Amin. Ini yang pertama yang luar biasa dari doa Yesus. Yang kedua, kita bukan dari dunia ini. Mari kita baca dalam dua ayat ini, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Saya perhatikan ini. Beberapa kali Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, saya bisa baca dalam Injil Yohanes, kamu dari dunia tapi aku bukan. Nah sekarang di dalam doa ini kita melihat bahwa orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan, sama seperti Yesus, bukan dari dunia ini, saudara-saudara. Kalau Yesus, kita tahu, dia anak Allah. Dia datang memang dari Bapa. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang dari surga. Tapi kalau kita lahir dari dunia, saudara. Tapi yang luar biasa di sini, dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, bukan dari dunia. Mengapa, saudara? Karena kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru, lahir baru, born from above, lahir dari atas dikatakan. Kelahiran kita secara jasmani itu lahir dari bawah, lahir dari kandungan seorang manusia. Kita adalah produk dari dunia ini. Tetapi kelahiran baru kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, itu oleh benih ilahi. Dan ketika kita lahir, maka kelahiran baru ini, kita yang baru ini adalah miliknya surga. Ini harus kita mengerti. Luar biasa ini saudara. Makanya itu Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, dia katakan, keluargaan kita adalah di dalam surga. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, our citizenship is in heaven. Saudara bisa punya paspor berbagai negara, ya mungkin dari kelahiran saudara, dari apa, saudara bisa, bahkan saudara bisa mungkin negara-negara yang dianggap luar biasa di dunia ini, tapi saudara tidak bisa mendapatkan paspor surga. Paspor surga ini tidak bisa dibeli, tidak bisa didapat dengan cara apapun, kecuali saudara dilahirkan baru. Ketika seseorang dilahirkan baru, dia memiliki keluarga negaraan surga, heaven citizenship. Amin. Sehingga satu kali kalau kita tinggalkan dunia ini, kita diterima di surga. Mengapa? Karena kita memang citizennya surga, saudara-saudara. Nggak usah khawatir, saudara diterima langsung. Karena kita adalah warga negara surga. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka bukan dari dunia ini, Bapak. Sama seperti aku, bukan dari dunia ini. Haleluya. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita hanya tertuju pikiran kita cuma hal-hal dunia saja. Yang satu saat semua akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun
dari hal dunia ini yang kita bawa ke surga. Tidak ada. Semua akan kita tinggalkan. So itu mari arahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi. Dikatakan lebih jauh oleh ayat tadi, sebab itu dunia membenci mereka. Dunia membenci. Mengapa membenci? Karena kita bukan milik dunia. Saudara jangan kaget ketika kita dilahirkan baru, ketika kita mulai belajar mengikut Yesus, kita melakukan kebenaran, maka saudara akan dibenci. Tidak usah kaget, Tuhan Yesus sudah ngomong kok. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini. Banyak orang percaya, kita bersyukur saudara-saudara, lahir di Republik Indonesia, di mana semua agama-agama yang diakui oleh pemerintah tentunya. Silahkan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi saudara tahu, di banyak negara taruhannya nyawa. Tapi dalam skop kecil, mungkin kita juga akan mengalami hal ini. Ketika saudara berjalan dalam kebenaran, saudara akan tidak disenangi lagi. Jangan kaget, tetapi tetaplah maju terus. Karena memang dikatakan dunia ini tidak layak bagi orang-orang kudus. Ibrani 11 ayat 38. Penulis kitab Ibrani ngomong memang dunia ini tidak layak. Nah yang ketiga saudara, mari kita melihat yang ketiga. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang saudara dan saya. Yaitu kita mendapat bagian dalam kemuliaan. Perhatikan, kita mendapat bagian dalam kemuliaan. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dalam doanya kepada Bapa, Tuhan Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Haleluya. Paulus berkata, kita sedang diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. From glory to glory. Mungkin kita tidak merasa, tapi orang bisa melihat saudara-saudara ya. Apa sih kemuliaan itu? Glory itu tidak bisa kita katakan secara konkret ya. Karena ini satu istilah yang abstrak. Tapi ada yang mengatakan bahwa kemuliaan itu identik dengan terang. Makanya kalau kita lihat di gambar-gambar dikatakan kalau orang-orang kudus itu ada sinarnya ya toh? Dan itu betul, ada betulnya saudara-saudara. Coba saudara lihat, gak usah jauh-jauh. Lihat diri kita sendiri coba, nanti mengaca. Oh saudara, coba dibandingkan dengan dulu sebelum kita percaya Tuhan. Gimana wajahnya? Kalau dulu mungkin lungset, kalau sekarang sudah disetrika. Oh wajah kita sekarang cerah, terang. Orang bisa melihat ada terang di dalam kita. Itulah kemuliaan. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah diubahkan hidupnya. Ada terang terpancar dari aura wajahnya. Musa, dia 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah di atas gunung Sinai. Ketika dia turun dari puncak gunung, orang tidak tahan melihat. Karena apa? Karena wajahnya bersinar-sinar. Kemuliaan Allah itu terimpartasi dalam hidup Musa. Nah ini saudara-saudara. Tuhan Yesus juga mau mengimpartasi kemuliaannya. Bukan mau, tapi sudah. Ayat ini berkata, aku telah. Dia sudah mengimpartasi kemuliaannya itu dalam hidup kita. Dan biarlah kemuliaan itu semakin nyata. Dan janji Tuhan, kita sedang diproses. Sampai kita mencapai glorification. Menjadi gereja yang mulia. Penuh kemuliaan Allah. Haleluya. Saudara orang-orang yang mulia. Ada firman berkata orang-orang yang mulia kita ini di dunia. Mari kita hidup sebagai orang yang mulia. Orang yang penuh dengan kemuliaan Allah. Yang keempat, kita dikasihi oleh Bapa, kita dikasihi oleh Allah. Mungkin kita berkata, puji Tuhan, itu bahasa yang sudah sering kita dengar bukan? God loves you, kita dikasihi Allah. Tapi tahukah saudara, berapa besar Allah mengasihi saudara dan saya? Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau, perhatikan, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Haleluya. Saudara tahu berapa besar Bapak itu mengasihi saudara dan saya?
sama besarnya seperti Bapa mengasihi anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Bapa mengasihi Yesus sangat luar biasa. Kita tahu Bapak begitu mengasihi anak dan kasih yang sama itu juga sekarang tertuju kepada saudara dan saya. Dan Yesus sendiri yang ngomong, bukan kita ngaku-ngaku. Yesus sendiri yang ngomong. Engkau mengasihi mereka Bapak sama seperti engkau mengasihi aku. Kita tidak perlu ragu saudara, bahwa saudara dan saya dikasihi begitu dalam kasihnya. Haleluya. Apalagi yang saudara masih khawatirkan, masih saudara bimbangkan, masih saudara susahkan. Ada Tuhan, ada Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua susahmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong. Dan yang terakhir, poin yang kelima. Dan kita mau akhiri di sini karena doa Yesus juga hampir berakhir. Di dalam 2 ayat terakhir Tuhan Yesus berkata demikian di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Saudara percaya kalau doa Yesus ini didengar oleh Bapa? Percaya sungguh? Saya sangat percaya saudara-saudara. Apa yang Yesus doakan pasti dikabulkan oleh Bapaknya. Karena dia berdoa dari hati Bapa. Dan salah satu yang dia minta di sini kepada Bapa, yang masih belum ini Masian. Tapi dia minta kepada Bapa, aku minta supaya mereka yang kau berikan kepadaku, satu saat dia ada bersama-sama dengan aku. Nah inilah mengapa kita, meskipun saya tadi katakan, mungkin kita merasa diri unworthy. Bahkan iblis menyerang kita, mengatakan bahwa kita unworthy, kita tidak berharga, kita orang dosa, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu, kita tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan saudara dan saya, haleluya. Oleh darahnya dia menyuci kita, dia membasuh kita. Dan satu saat dikatakan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Dan kita selalu memandang kemuliaannya, haleluya. Pernahkah saudara berpikir bahwa satu saat kita mau tinggal bersama dengan Yesus? Pernahkah? Pernahkah saudara berpikir bahwa kita akan bersama dengan Yesus dalam kekekalan? Itu yang Yesus doakan. Aku minta Bapa, di mana aku berada, mereka akan berada. Kita akan selalu bersama-sama. Dunia memang banyak kesusahan, banyak masalah persoalan. Mungkin hari-hari ini saudara juga mempunyai banyak sekali beban-beban. Tetapi saya mau katakan, mari arahkan pandanganmu ke atas. Lihat kepada Yesus. Arahkan pandanganmu, angkat hatimu dalam iman. Percaya kepada perkataan firman Tuhan. Kita sudah melihat, membaca, kita sudah mendengar betapa kita ini sangat worthy di hadapan Tuhan. Sangat berharga. Kita dikasihi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Haleluya.